Halo, selamat pagi semuanya. Saya Ismail Nurdin dari Ars University. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas manajemen project yang saya buat. Eh, Cerita singkat project manajemen project ini saya buat berdasarkan studi kasus di berdasarkan studi kasus pengalaman saya di tempat magang. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah ya seperti versi simple dari yang saya alami atau kisah nyatanya. Nah, eh, berdasarkan kegiatan yang saya alami, saya memasukkan tahap-tahapannya atau fase yang melakukan untuk mencapai tujuan ke dalam Microsoft Project. Saya sebagai full stack developer di tempat magang saya, kurang lebih inilah tahapan yang saya lakukan selama melakukan kegiatan tersebut. Untuk penerapan kegiatannya, saya menggunakan user centered image. Apa itu? User centered image atau UCD atau singkatnya UCD adalah sebuah metode yang fokusnya pada kebutuhan pengguna atau user. Jadi setiap user membutuhkan sesuatu atau request sesuatu, maka fitur itu dikerjakan. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita langsung saja mengurai kan kegiatan apa saja atau fase apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari awal user membutuhkan sesuatu sampai fitur itu jadi. Baik, di layar bisa terlihat dari tahapan user request atau ingin membuat sebuah fitur sampai fiturnya itu jadi terbagi menjadi 7 fase. Sebenarnya 6 fase aslinya. Pada fase pertama ada pengambilan data atau di mana user itu request. Lalu yang kedua ada fase perancangan, di mana setelah user request melakukan validasi, lalu perancangan arsitektur dan sebagainya. Yang ketiga ada fase implementasi, yang keempat ada fase alpha test, yang kelima beta test, dan yang keenam perilisan fitur itu. Baik, yang pertama ada fase pengambilan data. Pada fase ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada pemahaman tujuan dan fitur dan spesifik kebutuhan. Saya biasanya di jadwal 3 atau sampai 4 hari, dimana dimana 2 hari untuk fase pemahaman tujuan atau pengambilan datanya, dan 1 hari untuk spesifikasi kebutuhan pengguna atau hasil analisis dari pengambilan data sebelumnya. Nah, dapat diuraikan seperti ini. Fase pengambilan data 3 hari, dimulai tanggal 16 sampai 19. Sebelum itu kalender yang saya akan menunjukkan kalender yang saya buat dulu. Namanya ini kalender project fitur A. Saya menambahkan exception day atau hari cuti, yaitu ada 2. Yang pertama Isra Miraj dan cuti bersama tahun baru Imlek. Keduanya pada tanggal 8 Februari sama 9 Februari, masing-masing sehari. Lalu yang kedua
ada workday. Workday-nya saya menggunakan default Senin sampai Jumat 5 hari dari jam 8 sampai jam 12. Untuk fase pertama lalu istirahat sejam, dilanjut pada jam 1 sampai jam 4. Kurang lebih seperti itu. Untuk project information-nya saya mulai dari tanggal 16 Januari 2024 sampai 21 Maret 2024. Untuk kalendernya saya pastikan untuk menggunakan kalender project yang tadi dibuat. Kurang lebih seperti itu. Lanjut pada rincian project. Kembali ke fase 1 di mana fase penggunaan data. Saya menggunakan predecessor. Predecessor adalah sebuah tingkat acuan dalam hubungan antar tugas. Jadi misal satu tugas terhubung ke tugas yang lainnya, atau apabila tugas satu tidak bisa dikerjakan apabila tugas yang lain belum dikerjakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk untuk kegiatan kedua yang spesifikasi kebutuhan pengguna, predecessor yang saya pakai adalah rata-rata untuk yang saya pakai yaitu adalah finish to start, di mana tugas kedua bisa dijalankan ketika tugas sebelumnya sudah beres. Jadi tahapannya seperti waterfall gitu, di mana satu tugas beres baru lanjut ke tugas selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya tahapan kedua ini di mana pemahaman spesifikasi kebutuhan pengguna bisa dijalankan ketika pemahaman tujuan dan fungsi fitur selesai. Kurang lebih seperti itu. Dan fase pertama ini melibatkan beberapa komponen, beberapa kebutuhan yang harus agar proses tersebut berjalan. Itu ada desainer, developer, konsumsi ruangan, sama usernya. Konsumsi bersifat opsional, saya tambahkan saja karena biasanya seperti itu. Terus ada fase kedua, ada fase perancangan, terhitung 5 hari. Sama seperti sebelumnya, fase perancangan ini dilaksanakan setelah fase pertama selesai, di mana 5 hari itu terdapat 1 hari untuk analisis spesifikasi dari tahapan sebelumnya, yaitu ada perancangan arsitektur seperti menggunakan apa, bagaimana metodenya, apa saja yang dipakai, dan sebagainya. Lalu ada perancangan database, biasa merancang database, lalu perancangan antar muka pengguna atau UI sama 1 hari. Jadi 1 hari, 2 hari, 1, 3, 4, 5, pas 5 hari. Terus fase ketiga, fase implementasi, terhitung 15 hari. Itu fase ini juga menggunakan finish to start, mana fase ini berjalan ketika fase sebelumnya sudah beres. Terdapat 2 bagian, yaitu ada fase pengembangan kode dan pengujian internal. Pengembangan kode berlangsung selama 10 hari. Jadi jadi dengan rincian kita 10 hari mengerjakan kode dimulai dari berdasarkan hasil perencanaan sebelumnya. Lalu juga menggunakan pengujian internal, maksudnya kita menguji berdasarkan atau menguji sendiri menggunakan tim kita sendiri. Jadi tidak merilisnya ke publik. Jadi yang mengujinya hanya tim-tim internal atau yang terlibat dalam proses pembuatan. Nah, fase ini melibatkan developer, designer, di mana 2 ini bekerja membuat
implementasi kode tampilan dan sebagainya berdasarkan hasil perancangan tadi. Lalu yang keempat, alpha test atau beta test. Biasanya ini satu saja cukup, beta test saja tidak apa-apa sebenarnya. Namun saya dibuat dua karena jika dilangsungkan satu tes gitu akan sangat membutuhkan waktu yang cukup lama atau kurang efisien dalam tahapan setelahnya. Maka saya dibuat dua tahapan. Yang pertama, alpha test, di mana fungsinya secara kita disebar kepada user. Tentu saja tidak se-public itu, mungkin hanya 5-10 user. Lalu kita mengecek secara fungsinya saja apakah berjalan atau tidak. Hanya seperti itu saja. Lalu pada beta test itu lebih mendalam dari fase sebelumnya, di mana fungsional dan juga aspek visual mulai diperhatikan dalam tahapan tersebut. Dalam fase ini juga mulai dikumpulkan feedback dan feedback ini akan sangat membantu dalam penyempurnaan produk atau fitur yang dibuat. Fase beta test berlangsung selama 5 hari dan alpha test 3 hari. Kenapa? Karena alpha test kita hanya untuk menguji fungsionalitasnya saja, tidak perlu terlalu lama. Dan beta test itu 5 hari karena beta test itu terhitung produknya sudah jadi namun belum sempurna. Karena itu saya 5 hari melakukan proses testing. Lalu ada yang terakhir, Rilisan ini berlangsung cuma sehari, di mana ada peluncuran dan juga dokumentasi. Ini normal seperti biasa, peluncuran kepada user, lalu diberikan arahan cara penggunaan fitur yang dibuat tadi. Setelah itu ada evaluasi. Ini berlangsung seterusnya selama fitur tersebut masih ada. Proses evaluasi dan validasi akan tetap ada. Jika di total project ini berlangsung selama kurang lebih 40 hari terhitung mulai tanggal 16 Januari sampai Kamis Maret tanggal 7 2024. Ada juga sebagai rincian biaya. Untuk rincian biaya ini kurang lebih tidak terlalu akurat, hanya sebagai acuan saja. Aslinya mungkin berbeda, tidak seperti ini. Nah, ini rincian atau harga per research yang saya pasang. Ada desainer, modal total biaya yang dibutuhkan 8 juta. Ini sekian. Nah, ini untuk total biaya yang dibutuhkan pada setiap hasilnya dengan total 31 juta 700. Oke, ini mungkin hanya estimasi saja atau hanya rancangan saja. Pertama 2 juta, fase kedua 10, fase ketiga 7, fase keempat 6, fase kelima 600, rilisan 1 juta, dan evaluasi seterusnya 2 juta 300. Lanjut ke penjelasan timeline. Timeline dimulai tanggal 16 Januari 2024 berakhir pada 21 Maret 2024. Dengan rincian jika dilihat dalam tabel ini seperti ini.
pada tahap mulai ini menggunakan finish to start juga. Pas pertama kedua berjalan, setelah pas pertama selesai begitu seterusnya. Lalu sampai akhir. Nah, untuk fase perilisan ini sebenarnya fase 6 sama 2 itu bisa dilaksanakan secara bersamaan atau dengan istilah finish to finish, di mana fase pertama dan fase kedua selesai secara bersamaan. Kurang lebih seperti itu. Dan ini akhir perbaikan bug juga berlangsung setelah proses evaluasi selesai. Dan itulah kenapa fase evaluasi dan validasi ada. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya terbantu. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang fasih dalam menjelaskan karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yuk.